berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Shalom, selamat pagi teman-teman. Nah, hari ini sungguh sebuah sukacita ya teman-teman semua. Kakak Tuti, hari ini gimana perasaan Kakak Tuti hari ini? Perasaan Kakak Tuti hari ini senang. Wah, terlihat dari muka Kakak Tuti ya. Kakak juga sangat senang karena kakak dan adik-adik semua boleh bertemu untuk ibadah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua, sebelum kita bernyanyi, kakak mau tanya, siapa yang pernah lihat matahari? Semua pernah lihat ya matahari. Tapi pernah nggak sih adik-adik semua, teman-teman semua, ketika melihat matahari terbit dan terbenam itu mengucap syukur kepada Tuhan? Ayo, siapa? Atau ketika adik-adik sedang makan, dikasih makanan di atas meja, pernah nggak mengucap syukur terlebih dahulu kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan makanan kepada adik-adik semua? Itu terlepas dari kesukaan atau tidak sukanya adik-adik terhadap makanan itu. Nah, kalau belum adik-adik, yuk kita sama-sama berkumpul di tempat ini. Mungkin ada adik yang ada di rumah dan kakak-kakak yang di sini. Yuk kita bersama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan karena kita ada sampai saat ini karena anugerah Tuhan yang begitu besar kepada kita. Yuk adik-adik, dalam sikap doa, mari kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk kasih setia alami dalam hidupku. Terima kasih
lagi kami ucapkan Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu besar mengizinkan kami boleh duduk untuk mempersiapkan ibadah kami, untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, saat ini kami ingin Tuhan hadir di tengah-tengah kami, agar kami mampu untuk mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan tolong setiap kami, dan berkatilah juga ibadah ini supaya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, bagaimana kabarnya? Aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Nah, adik-adik, biasanya kalau kakak sapa jawabannya pasti itu. Nah, sekarang kakak ajak kita untuk saling menyapa lewat lagu Halo Halo Hello Hello Hola Hola. Bangkit berdiri, kita bisa bersama papa mama, abang atau adik kita. Mari kita menyanyikan lagu Halo Halo Hello Hello Hola Hola. Hari ini harinya Tuhan. bernyanyi memuji Tuhan. Dan saat ini kita akan kembali memuji Tuhan untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mungkin teman-teman semua ada yang merasa bosan, tapi ada satu hal yang harus kita pelajari bersama-sama, bahwa firman Tuhan itu mengubah hati setiap orang. Tapi kalau teman-teman juga mau memberikan hati untuk dibentuk oleh Tuhan. Nah, yuk teman-teman semua, kita persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Teman-teman boleh mengambil sikap doa ya.
Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Pasti baik-baik semua kan? Sudah makan belum? Sudah sarapan atau belum? Pasti sudah lah. Oke, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan, biasanya kita harus berdoa dulu kan? Mari kita duduk yang manis, terus lipat tangannya yang baik, lalu tutup mata. Oke, kalau sudah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat pagi hari ini. Tuhan Yesus sudah menolong kami, sehingga kami boleh ada di pagi ini, dan kami sudah memuji-muji Tuhan, sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau menolong anak-anak kami yang ada di rumah masing-masing untuk dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan mengubah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami serahkan waktu untuk bercerita tentang kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak ini di dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Amin. Ayo Bapak Ibu, silahkan. Saya akan mencatat namanya ya. Nih, kumpulin uang-uang kalian, pajak-pajak kalian. Untuk saya mau serahkan kepada pemerintah. Nah, untuk apa sih? Untuk membangun jalan, membuat jembatan, membangun sekolah, dan juga yang lain-lain. Ya, oke Bapak Ibu, jangan lupa ya. Saya di sini untuk mencatat nama-nama kalian. Wah, udah banyak ini. Nah, adik-adik, cerita tentang seorang pemungut cukai ada di dalam Alkitab, yaitu di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Namun cerita ini kita akan melihatnya di dalam sebuah film, sebuah video. Ya, jadi siap-siap, bisa nonton dengan baik supaya bisa ingat. Bisa perhatikan filmnya supaya bisa ingat dan supaya bisa tahu siapa sih sebenarnya yang diceritakan oleh firman Tuhan. Oke, kita akan melihat filmnya bersama-sama ya. Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus memanggil Sakeus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Di kota Yerikho, ada seorang yang kaya bernama Sakeus yang mempunyai badan pendek. Sakeus bekerja sebagai kepala pemungut cukai atau kepala penagih pajak. Tetapi Sakeus seringkali meminta uang bayaran lebih banyak dari biasanya. Karena itu, orang-orang lain tidak menyukai Sakeus. Suatu hari, Tuhan Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Sakeus ingin melihat Tuhan Yesus tapi tidak bisa karena badannya pendek. Sakeus memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat di situ. Tuhan Yesus melihat ke atas dan berkata,
bahwa ia akan menumpang di rumah Sakeus. Lalu Sakeus segera turun dari pohon dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Orang banyak yang melihat itu bingung kenapa Tuhan Yesus mau bersama Sakeus, orang berdosa. Sakeus berkata bahwa ia akan memberikan setengah hartanya kepada orang miskin. Dan jika ada orang yang kupaksa membayar lebih, akan kukembalikan 4 kali lipat. Tuhan Yesus berkata hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ayat hafalan. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kitab Lukas pasal 19 ayat 10. Wah, seru sekali filmnya ya. Siapa sih yang ingat? Yang diceritakan di dalam film tadi apa ya? Nah, Zakeus kan? Iya, pinter sekali ya. Zakeus yang diceritakan di dalam kebenaran firman Tuhan melalui film tadi. Zakeus adalah seorang pemungut cukai. Dia tinggal di Yeriko. Ya kan? Lalu siapa yang bertemu dengan Zakeus? Tuhan Yesus kan? Ya, Tuhan Yesus bertemu dengan Zakeus di Yeriko karena waktu itu Tuhan Yesus mau pergi ke Yerusalem. Tapi sebelum ke Yerusalem, Tuhan Yesus juga menyampaikan kebenaran, menceritakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang mengikuti dia di kota-kota, di desa-desa, begitu ya. Jadi sebelum Tuhan Yesus sampai di Yerusalem, Tuhan Yesus mampir lagi di Yeriko. Ternyata banyak orang juga di sana kan, seperti yang tadi dilihat di dalam film. Nah, lalu bagaimana sih caranya Zakeus bisa bertemu dengan Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Ada yang ingat tadi? Nah, Zakeus mau lihat Tuhan Yesus nggak bisa karena banyak orang. Lalu Zakeus ini juga berbadan pendek, tubuhnya pendek kan? Jadi dia nggak bisa lihat Tuhan Yesus. Dia angkat-angkat kepala begini juga nggak bisa lihat. Akhirnya, dia cari jalan bagaimana mau lihat Tuhan Yesus. Dia naik di sebuah pohon. Namanya pohon apa? Pohon ara. Pinter sekali anak-anak ya. Pohon ara. Lalu Tuhan Yesus melihat dia dan Tuhan Yesus menyuruhnya turun dari pohon ara itu, dan Tuhan Yesus bilang, aku mau pergi ke rumahmu loh. Aku mau singgah di rumahmu loh. Zakeus senang. Zakeus bersuka cita. Wah, Tuhan Yesus mau datang tinggal dengan saya. Namun orang-orang ada yang tidak senang sama Zakeus kan? Iya. Karena mereka pikir Zakeus itu orang berdosa.
Ya, biasanya orang-orang yang menarik uang dari masyarakat itu, yang memungut uang dari masyarakat itu, orang-orang pada waktu itu menganggap mereka orang-orang berdosa. Nah, Zakheus ini di mata mereka juga orang berdosa. Makanya mereka bilang, kenapa Tuhan Yesus pergi ke rumah Zakheus? Ya, Zakheus kan orang berdosa. Lalu Zakheus bilang apa tadi? Tuhan, jika aku kedapatan mengambil banyak dari masyarakat, aku akan mengembalikan kepada mereka berapa kali lipat? 4 kali lipat. Dan kekayaanku akan kubagikan juga kepada orang-orang miskin. Kira-kira siapa sih yang membuat Zakheus berubah seperti itu? Yang awalnya dia tidak peduli mau orang miskin lewat, mau orang miskin kelaparan, mana mau dia peduli. Ya kan? Mana mau dia peduli dengan mereka? Mana mau dia kembalikan apa yang dia sudah ambil dari masyarakat? Tidak mau dia. Karena dia juga butuh uang, begitu ya. Tetapi pada waktu itu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, ceritanya berbeda. Ya, pada waktu Zakheus punya hati belum diubahkan. Dia punya hati masih gelap, masih penuh dengan dosa seperti gambar ini. Dia nggak mau kembalikan apa yang dia ambil dari orang. Dan dia juga nggak peduli dengan orang-orang miskin. Tetapi pada waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus mengubah hatinya yang gelap, yang berdosa, menjadi hati yang bersih. Seperti gambar ini. Tuhan Yesus mengubah hatinya. Tuhan Yesus menjamah hatinya, memberikan hati yang baru kepada Zakheus, sehingga Zakheus bisa sadar bahwa aku akan peduli terhadap orang-orang miskin. Aku juga akan mengembalikan apa yang telah aku ambil dari orang-orang masyarakat. Nah, Tuhan Yesus yang mengubah hati manusia. Tuhan Yesus mengubah hati Zakheus. Tuhan Yesus juga mengubah hati kita. Tuhan Yesus mengubah hati anak-anak. Ya. Tuhan Yesus yang melakukan itu. Tidak ada satu orang yang bisa melakukan itu. Ya, papa mama kita nggak bisa mengubah hati kita. Tetapi ada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus yang bisa mengubah hati kita. Ya. Lalu Tuhan Yesus juga mau supaya orang-orang datang kepada Tuhan Yesus dan memohon pengampunan dari Tuhan Yesus. Ya, ketika mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan, mereka sadar dan mereka minta ampun sama Tuhan seperti Zakheus tadi. Zakheus sadar dan Zakheus bilang bahwa aku akan mengembalikan apa yang telah aku ambil dari orang-orang. Aku juga akan memperhatikan, peduli, sayang kepada orang-orang miskin. Ya. Jadi kalau kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus mau ketika kita datang kepada Tuhan Yesus memohon Tuhan Yesus ampuni dosa kita. Ya. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengubah hati kita. Tidak ada yang lain yang bisa mengubah hati kita. Jadi anak-anak, hari ini Tuhan Yesus mau juga supaya anak-anak mau datang kepada Tuhan Yesus. Melalui ibadah sekolah minggu, memuji Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus mau supaya anak-anak datang kepada Tuhan Yesus. Seperti di ayat hafalan kita, yaitu di dalam Lukas pasal 18 ayat 16a. Tuhan Yesus bilang begini, tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Ya. Ayat hafalan kita pagi hari ini di dalam Yohanes pasal 18 ayat yang ke-16a. Lukas pasal 18 ayat 16a. Ya, bukan Yohanes tetapi Lukas pasal 18 ayat 16a. Yang berkata, tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Ada gerakannya, ya, ikuti kakak. Ikuti ya, ikuti kakak. Tetapi Yesus memanggil mereka
dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Kalau bilang Yesus, semua bisa pakai jari tunjuk ke atas, ya. Lalu anak-anak itu peluk diri sendiri, datang kepadaku, lipat tangan. Ya, sekali lagi kita mau belajar tentang ayat hafalan kita. Lukas pasal 18 ayat 16a. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Nah, itu ayat hafalan kita ya, anak-anak. Jadi dihafal, diingat. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum kita berdoa, kita mau nyanyi satu lagu tentang Zakeus. Pasti ada yang sudah tahu, yang sudah dengar, kita nyanyikan bersama-sama ya. Zakeus seorang pendek, kecil betul dia, memanjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Lalu Yesus memanggil dia dan berkata, Zakeus, turunlah, aku menumpang di rumahmu. Oke, kita nyanyikan ya sama-sama. 1, 2, 3. Zakeus, seorang pendek, kecil betul dia, memanjat sepohon ara, hendak melihat Yesus. Hai Zakeus, turunlah, aku menumpang di rumahmu. Sekali lagi. Zakeus, seorang pendek, kecil betul dia, memanjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Zakeus, turunlah, aku menumpang di rumahmu. Dan Zakeus menyambut Tuhan Yesus dengan sukacita. Tuhan Yesus juga menyambut Zakeus dengan sukacita. Tuhan Yesus juga menyambut anak-anak semua, bahkan kita semua dengan sukacita. Tuhan Yesus mau juga supaya kita juga menyambut Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Syukur Tuhan atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi anak-anak kami, dan kami semua bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bahwa hanya Engkau saja yang bisa mengubah hati kami. Engkau yang mengerjakan itu, tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau menolong anak-anak kami yang mendengarkan firman Tuhan. Untuk dapat mengerti, untuk dapat memahami bahwa Tuhan Yesus saja yang bisa mengubahkan hidup dan hati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, biarlah mereka juga terus mau mengasihi Tuhan, belajar percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita mau ngapain sekarang? Kita mau memberikan persembahan. Nah, adik-adik semua, persiapkan persembahannya ya. Sambil kita memberikan persembahan, kita angkat satu pujian apa Kak Tati? Segala puji syukur. Musik, tepuk tangan ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak
persembahan kami Tuhan mungkin tidak lebih besar dari kasih Tuhan kepada kami, tapi Tuhan, kami mau belajar memberikan dengan sepenuh hati Tuhan, sehingga persembahan ini boleh menjadi berkat bagi orang lain dan nama Tuhan kembali dipermuliakan. Kami serahkan kembali ibadah kami ke dalam tangan Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, kita sudah di akhir ibadah kita. Kakak yakin dan percaya adik-adik mendapat berkat dari firman Tuhan. Amin. Saat ini kita akan menutup ibadah kita. Mari kakak adik kita sama bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang kami rasakan sampai detik ini. Tuhan kami bersyukur, kami sudah memuji, memuliakan dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami agar firman Tuhan bisa kami simpan dalam hati kami dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Selamat hari Minggu